Salam saudara sekalian, kita akan lanjutkan untuk materi kita terkait dengan musik gereja. Dan hari ini kita akan secara khusus untuk melihat terkait dengan kehidupan para pemusik di dalam Alkitab. Jadi kita akan lihat seharusnya seorang pemusik itu memiliki kehidupan yang seperti apa. Dan di situ nanti kita bisa jadikan sebagai pedoman untuk pemusik-pemusik gereja pada zaman yang sekarang ini. Mari kita akan lihat untuk materi kita untuk hari ini, yaitu kehidupan para pemusik, kehidupan para pemusik dalam kitab Perjanjian Lama. Jadi kita akan belajar dari para tokoh, khususnya Daud sebagai tokoh yang boleh dibilang sentral dalam kitab Perjanjian Lama, bagaimana dia adalah seorang pemusik dan juga seorang pencipta mazmur luar biasa. Yang pertama, mari kita akan lihat terkait dengan kehidupan para vokalis. Para vokalis orang-orang yang menyanyi. Para vokalis harus orang dari suku Lewi. 2 Tawarik 8 ayat 14. Para vokalis yang adalah orang Lewi mendapat biaya hidup dari perpuluhan umat Tuhan. Ya, Bilangan 18 ayat 21. Mereka hanya hidup khusus ya untuk melayani di bait Allah. Para vokalis adalah orang Lewi juga memberi perpuluhan kepada Tuhan. Para penyanyi mendapat ruangan khusus untuk mereka hidup dan mereka bisa mempersiapkan dengan baik segala pujian-pujian yang akan dinyanyikan. Para penyanyi bekerja secara full time, sepenuh waktu. Jadi mereka hidupnya hanya untuk melayani di kemah suci atau bait suci untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Para penyanyi siang malam sibuk dengan pekerjaannya sebagai penyanyi, artinya mereka melakukan pelayanan siang dan melakukan pelayanan malam. 1 Tawarik pasal 9 ayat 33. Jadi pelayanannya menjadi padat gitu ya. Karena memang setiap ada persembahan yang dipersembahkan di bait suci atau kemah suci, biasanya diiringi dengan para penyanyi untuk memuji Tuhan. Setiap pemimpin nyanyian mendapat penugasan khusus ya, berdasarkan 1 Tawarik pasal 6 ayat 31. Jadi kalau kita lihat di dalam bagian ini, bagaimana kehidupan para vokalis. Yang pertama ya, mereka orang yang dikhususkan dan hanya berasal dari suku Lewi. Lalu yang kedua, memang mereka hidupnya hanya untuk melayani. Berarti mereka memang full, sepenuh waktu untuk melayani di kemah suci dalam hal pujian dan penyembahan. Ada peraturan bagi para penyanyi. Nanti saudara bisa lihat dalam 1 Tawarik pasal 5 ayat, ya, kita lihat di ayat 32 ya. Di sana penugasan bagi penyanyi dilakukan dengan pengelompokan secara keluarga demi keluarga. 1 Tawarik pasal 6 ayat 33. Setiap penyanyi melakukan tugas sesuai jabatannya sebagai seorang penyanyi. 1 Tawarik 6 ayat 32, lalu para penyanyi juga adalah para pelayan di rumah Tuhan. Mereka adalah orang Lewi ya, 1 Tawarik 16 ayat 4. Para penyanyi juga ada yang sekaligus bernyanyi sembari memainkan alat musik. 1 Tawarik 5 ayat 16 dan 2 Tawarik 9 ayat 11. Para penyanyi tertentu dikondisikan menyanyi sambil memainkan alat musik yang telah ditentukan. Sama di atas, memakai jubah lengan halus, kostum yang seragam. 1 Tawarik 15 ayat 24. Ini menarik ya. Jadi para penyanyi vokalis itu mereka memakai seragam. Ada nama-nama penyanyi pilihan yang dipilih secara khusus sebagai tim inti. 1 Tawarik 16:41. Para korban pagi dan korban pada saat ada korban pagi dan korban petang
selalu ada petugas penyanyi. Jadi ada ibadah mereka yaitu korban di pagi hari dan korban di petang hari. Nah, di sini harus selalu para penyanyi siap untuk menyanyi. Ada penugasan harian ya dalam setiap pelayanan atau rombongan untuk menyelenggarakan ibadah. 2 Tawarik pasal 8 ayat 14, 31, 32. Erat kaitannya dengan pelayanan nubuatan juga di tengah-tengah. Jadi sepertinya kalau kita lihat dari ayat-ayat ini jelas sekali bahwa pelaksanaan pelayanan untuk memuji Tuhan di kemah suci atau bait suci itu sudah dibuat sebuah perencanaan yang luar biasa. Di mana ada penugasan-penugasan yang memang sudah dipilih, ada tim inti ya, dan semuanya, ada pemain musik yang sambil menyanyi, main musik, ada juga rombongan-rombongan pelayan yang menyelenggarakan ibadah, dan semuanya sudah diatur sedemikian rupa sehingga semua bisa berjalan dengan baik. Ada petunjuk pelaksanaan yang dibuat oleh raja. Ya, raja, ada pemimpin yang mengatur, ada latihan sampai kepada taraf ahli seni, ada daftar penyanyi sejenis absen, luar biasa ya. Jadi mereka itu sangat-sangat terlatih karena ada latihan, ada pemimpinnya, bahkan ada sejenis absen ya. Ada tempat khusus dalam bait Allah, ya ini sebelah timur, mezbah semacam podium ya, di mana mereka bisa pelayanan menyembah Tuhan di sana. Luar biasa. Pelayanan mereka berupa puji-pujian, membangun tata Allah, ya, 2 Tawarik 5:13, mengajak umat bernyanyi, 2 Tawarik 7:3, selain siap untuk ditugaskan. Pemimpin sikap saat memuji, menyembah seperti berdiri, sujud ya. Kayak ini ya, liturgus pemimpin pujian aja ya. 2 Tawarik 7:6 dan 2 Tawarik 29:28. Orang-orang pilihan rakyat adalah orang yang terkenal baik di mata masyarakat, memiliki kehidupan yang baik. Ada partitur lagu dari pencipta lagu dan dari pelihat, nasihat dan semuanya ya, pelihat, nabi, nyair, perbuatan ya. Memakai akal budi yang baik dalam melayani, ya semua orang diatur rapi dalam planning, organizing, ya semua tadi sudah saya jelaskan dengan begitu luar biasa. Oke, selanjutnya kita akan lanjut dengan bagaimana dengan para pemusik. Ya, jadi saudara sekalian, kalau kita lihat selain pemusik, selain penyanyi atau vokalis, juga ada para musisi. Ya, kalau kita lihat di dalam konteks ini, para musisi orang dari suku Lewi, sama ya. Ya, kalau kita lihat di sini 2 Tawarik 8 ayat 14. Para musisi yang adalah orang Lewi mendapat biaya hidup dari perpuluhan umat, sama. Bilangan 18:21. Para musisi adalah orang Lewi juga memberi ya, perpuluhan, sama, karena mereka juga sama orang Lewi. Para musisi bertugas mengiringi tarian, 1 Tawarik 13 ayat 8. Mengiringi umat bernyanyi, 2 Tawarik 7 ayat 3. Alat musik yang dimainkan untuk mengiringi nyanyian ditentukan. Bisa saja alat musik ini adalah musik bernada bas kecapi dengan nada rendah. 1 Tawarik 15 ayat 21. Erat kaitannya dengan pelayanan nubuatan. 1 Tawarik 25 ayat 2 dan 3. Ada imam-imam khusus peniup nafiri. Ya. 2 Tawarik 5 ayat 12 ya. Pelayanan mereka berupa puji-pujian, membangun tata Allah, selalu siap ditugaskan dan memakai akal budi dalam melayani, semuanya diatur secara rapi. Itu untuk para pemusik. Nah, sekarang kita akan lihat salah satu contoh untuk seorang pemusik, ya, selain juga pencipta lagu, komposer, musisi, yaitu Daud. Ya. Bagaimana kehidupan Daud sebagai seorang vokalis, sebagai musisi, pencipta lagu? Ya, yang pertama, Daud memiliki keintiman dengan Allah. Daud seorang yang suka berdoa, bahkan doanya dinyanyikan. Kehidupan musiknya dalam doa dan kehidupan doanya dalam musik, ya, luar biasa. Mazmur 17 ayat 1. Daud punya pengalaman keseharian dengan Tuhan.
bergaul erat dengan Tuhan. Daud punya buku harian, catatan harian bersama dengan Tuhan. Mazmur 34 ayat 1 dan Mazmur 18 ayat 1. Daud mencintai hadirat Tuhan. Daud mengembalikan hadirat Tuhan pada porsi semula. 1 Tawarik 15 ayat 16. Gaya hidup Daud yang transparan. Daud menyampaikan pengajarannya lewat musik, nyanyian. Itu artinya sebelum mengajar dia harus berani menunjukkan teladan. Mazmur 32 ayat 1. Daud jujur dengan segala kegagalan, jujur dan mengakui dosanya. Hidup dalam pertobatan, hidup dalam respon yang baik saat ditegur. Mazmur 51 ayat 1. Memberi dampak lewat pelayanan musik, musik pengajaran dan musik terapi. Daud mengajar lewat musik, memberi dampak yang besar bagi bangsa lewat musik, yaitu Mazmur 53 ayat 1, 55 ayat 1. Permainan kecapi Daud menenangkan jiwa Saul, musik sebagai terapi. 1 Samuel 16 ayat 23. Daud memuji dengan ekspresif, 1 Tawarik 13 ayat 8, dan Daud memakai jubah lenan, 1 Tawarik 15 ayat 27. Melambangkan, ya ini jubah lenan melambangkan kekudusan, kesatuan, serta kesehatian. Ya, selanjutnya Daud itu membuahkan karya seni ya. Kalau kita lihat di dalam bagian ini, ya Daud membuahkan karya seni. Daud seorang musisi yang rajin berkarya. Aransemen dengan instrumen kecapi dan petik, aransemen dengan instrumen suling, menulis syair lagu, ya Mazmur mengaransemen lagu, ini sudah pakai bahasa-bahasa modern ya, aransemen. Jadi kalau kita lihat ini Daud adalah seorang yang memiliki karya luar biasa, dia mampu membuat sebuah aransemen musik ya, betul ya begitu, menulis syair dan semuanya. Daud bekerja secara tim. Daud seorang yang suka bekerja sama dengan orang lain untuk pemimpin biduan. Mazmur. Ya. Daud mengikut sertakan para panglimanya untuk menjadi musisi ya. 1 Tawarik 25 1. Daud mengasah keahliannya dengan bermain musik. 1 Samuel 16 ayat 18 sampai taraf ahli. Daud sangat memperhatikan skill, keahlian. Petiklah kecapi baik-baik. Daud sangat memperhatikan pentingnya latihan. Ya, ada latihan nih. Daud membuat dan merawat memelihara alat musik. Daud juga membuat alat musik. Luar biasa ya. Ini tugas seorang pemusik. Nah, kita akan lihat salah satu implikasi. Ya, implikasi di dalam penggunaan alat musik dan ibadah dan nyanyian ya. Kita tahu bahwa orang Israel beribadah itu dulu di kemah suci. Lalu pada zaman Daud membuat namanya Pondok Daud. Lalu zaman Salomo ada bait suci, ya, sudah permanen ya. Jadi pada zaman Daud belum ada bait suci. Waktu itu kemah sucinya ya karena tabut perjanjian kan waktu itu sempat hilang, ditalan oleh bangsa lain, lalu diambil lagi, lalu oleh Daud dibawa ke Yerusalem. Nah, di sanalah Daud mendirikan Pondok Daud. Zaman Mezbah. Mezbah didirikan oleh manusia dalam rangka menyembah Tuhan. Mezbah antara lain didirikan Noah, Abraham, Ishak, Yakub dan seterusnya. Pada zaman Musa, Tuhan memerintahkan Musa untuk membuat kemah suci. Ya, memang berpindah-pindah kan, karena memang Musa membawa bangsa Israel dari Mesir menuju tanah Kanaan. Daud mendirikan kemah yang dalam pelaksanaan ibadah sangat berbeda dari yang ditetapkan Musa dalam Taurat, tetapi mendapat rekomendasi Tuhan. Bahkan Amos menubuatkan adanya pemulihan Pondok Daud, Amos 9 ayat 11. Dan Yakobus mengutip ayat ini dalam Kisah 15, 16, 17 dalam rangka mengemukakan argumentasi mengenai karya keselamatan Allah juga berlaku bagi orang Yahudi. Dibangunnya kembali Pondok Daud menggunakan kata dibangun kembali. Ini menarik. Daud pada akhir hidupnya rindu membuat rumah Allah.
yang terrealisasi zaman Salomo. Tetapi rumah Tuhan zaman Salomo dirobohkan oleh tentara Babel. Inisiatif manusia untuk mendirikan rumah Tuhan akhirnya mengalami kerobohan. Tidak demikian dengan Pondok Daud yang sangat berkenan di hati Allah, sehingga Tuhan memulihkan Pondok Daud di akhir zaman. Nah, mungkin ini merujuk pada gerejanya. Pondok Daud itu berisi pujian, penyembahan, dan alat musik. Nah, kita akan lihat perbedaan antara tabernakel Musa atau kemah suci Musa dan kemah Daud atau Pondok Daud. Tabernakel Musa itu ada 3 ruangan, ruang kudus, Maha Kudus, dan ruang halaman. Kemah Daud hanya ada 1 ruangan saja. Untuk kemah suci Musa, imam-imam bertugas dengan tata aturan yang sangat ketat. Kemah Daudlah yang mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Daud memberkati bangsa itu dengan nama Tuhan. 1 Tawarik 16 ayat 2. Sekalipun Daud bukan keturunan imam, tetapi penyelenggaraan fungsi imamat ya dalam hal itu diterima oleh Allah. 1 Tawarik 21-26. Tuhan menyatakan perkenanannya dengan api kemuliaannya yang menyambar persembahan Daud. Kemah tabernakel Musa, tabut Allah diletakkan di ruang Maha Kudus. Zaman Daud, tabut Allah diletakkan di tengah-tengah kemah yang dipasang Daud. 1 Tawarik 16 ayat 1. Tabut Allah hanya dilayani imam besar setahun sekali. Tabut Allah selalu dikelilingi oleh para biduanita dari kelompok Asam. Ada orang yang selalu memuji memuliakan. Imam besar bertugas setahun sekali mewakili seluruh bangsa. Dalam kemah Daud tidak ada imam besar. Untuk tipologi bahwa imam besar adalah Yesus sendiri. Ibrani 9, 11, 15. Sedang ruang Maha Kudus adalah sorga. Tabernakel Musa, hanya orang Lewi yang boleh melayani di tabut Allah. Kalau kita lihat kemah Daud itu ada Obed Edom, orang Gad, termasuk di dalam kelompok orang-orang yang bertugas menaikkan pujian di sekitar tabut Allah. 1 Tawarik 16, 5, 37, 38, 1 Tawarik 13 ayat 13. Semua orang percaya bisa menjadi Lewi yang mampu menghampiri tata Allah dan melayani Dia. 1 Petrus pasal 2 ayat ke-9 ya. Tabernakel Musa, orang Lewi membawa darah binatang untuk lambang penebusan dosa. Kemah Daud, darah Yesus adalah kasih karunia. Yesus 2:13-19 yang menebus dosa manusia. Tidak diperlukan lagi darah binatang, hanyalah membawa korban syukur persembahan puji-pujian. 1 Tawarik 16. Peraturan Taurat sangat ketat. Realita zaman gereja di masa Taurat. Ya. Itu terkait dengan perbedaannya. Sekarang kita akan lihat untuk bagian akhir, yaitu ciri-ciri Pondok Daud. Ciri Pondok Daud dalam 1 Tawarik 16 ayat 436, yaitu ada pujian, ada penyembahan, dan bunyi-bunyian. Nah, di sini setiap pujian, penyembahan, ada alat musik yang dipakai, yaitu gambus, kecapi, ceracap, dan nafiri. Kesimpulannya, Tuhan sedang memulihkan gerejanya di akhir zaman dalam pujian dan penyembahan. Ya, sepertinya materi sudah selesai. Jadi saudara sekalian, kalau kita lihat bahwa orang-orang yang melayani, baik itu vokalis, baik itu pemain musik, dan ya memang orang-orang yang dikhususkan untuk Tuhan, khususnya untuk orang Lewi. Bagaimana mereka hidupnya itu hanya untuk melayani di kemah suci. Sehingga memang mereka dikhususkan. Ya, saya rasa ini yang saya bisa sampaikan. Terima kasih banyak, Tuhan memberkati.